Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana Minangkabar. Kali ini kami berada di lokasi Pasar Lereng. Pasar Lereng adalah salah satu pasar yang ada di Kota Bukit Tinggi, penghubung pasar atas dan pasar bawah. Namun kondisinya sekarang ya seperti ini. Kita tidak bisa lihat lagi kondisi di bawah atau aktivitas para pedagang karena sudah tertutup oleh seng dan terpal. Dilihat dari sejarahnya, pasar-pasar di Bukit Tinggi sangat erat kaitannya dengan dijadikannya Fort de Kock sebagai pusat pemerintahan oleh pemerintah Hindia Belanda, sehingga banyak pasar diaktifkan. Walaupun awalnya masyarakat Kurai, orang sekitar Bukit Tinggi, sudah memajukan pusat kotanya mendirikan pasar-pasar, namun untuk pengembangannya lebih banyak di periode pemerintah kolonial Belanda. Dan kita akan lanjut nanti ke pasar bawah Bukit Tinggi. Jangan lupa ditonton terus sampai selesai. Dan bagi yang belum sholat, jangan lupa sholat dulu, karena itulah tujuan hidup kita di dunia. Oke, jangan lupa nanti lanjutkan tontonan ini sampai selesai. Penghubung pasar bawah dan pasar atas juga terdapat sebuah pasar Los Lambuang ya. Los Lambuang ini bersebelahan dengan pasar Lereng. Di sini disajikan makanan khas Minang, terutama yang spesifiknya nasi kapau dan juga ada jenis makanan lainnya. Jadi kalau berkunjung ke Bukit Tinggi jangan lupa singgah ke Los Lambuang. Ini merupakan pusat kulinernya Kota Bukit Tinggi. Namun di saat berkunjung usahakan ya di jam makan saja, karena sore ini sudah habis ya, jajanan tidak ada lagi. Jadi tidak ada lagi pedagang di sini. Dalam perjalanan kita menuju pasar bawah, kami dapat ceritakan bahwa pasar atas Bukit Tinggi itu didirikan dan dikembangkan tahun 1901 sampai 1909 oleh Controller Oud Agam atau Controller Agam tua, yaitu Westeneng. Dimana di pasar atas sana, pasar atas itu di sana didirikanlah los atau kalau dalam bahasa Belandanya lodge ya. Lodge itu gudang. Namun ketika di Indonesia kan diminangkan menjadi los ya. Dan lodge yang didirikan disebut dengan Lodge Galuang karena bangunannya berupa beratapkan bergelombang atau bersetengah lingkaran ya. Kemudian selain pasar atas Bukit Tinggi yang dilengkapi dengan los atau lodge, juga pemerintahan di masa Louis Contact Westeneng juga mengembangkan pasar Lereng. Ini dia pasar Lereng yang terhubung dengan jembatan gantung yang didirikan juga di masa Westeneng ke lokasi pasar bawah. Dan beberapa hari yang lalu terjadi kebakaran di pasar bawah, sehingga coba kita lihat aja nanti ke dalam bagaimana kondisinya sekarang. Di pasar bawah ini pengembangan yang telah dilakukan sejak awal tahun 1900 oleh pemerintah kolonial Belanda dilanjutkan ke daerah pasar bawah di sekitar 1923. Jadi pengembangan ke daerah pasar bawah setelah dari pasar atas, kemudian pasar Lereng, kemudian berlanjut 1923 sampai 1930-an. Jadi lokasi pasar bawah ini juga berdekatan dengan beberapa situs sejarah penting lainnya seperti Surau Inyak Jambe, dan juga ada stasiun kereta api di bahagian kanan sana.
namun kita lebih fokusnya lihat kondisi bagaimana pasar bawah saat ini. Pasar bersejarah sejak tahun 1930-an sudah dikembangkan oleh kolonial Belanda untuk mendukung kemajuan ekonomi Fort de Kock. Beginilah kira-kira kondisi pasar bawah saat ini, diisi oleh para pedagang yang menjual kebutuhan harian, kemudian juga ada pakaian dan lain-lain. Aku yang mau ngecam. Iyo, aku mana mah. Iyo, jadi mek sama mana di mah. Hai, godain dong. Godain dong, Masa. Di antara bangunan-bangunan lama peninggalan Belanda yang masih ada, yaitu beberapa los yang masih terbuat dari besi, namun kondisinya sekarang baru setelah terjadi kebakaran banyak kerusakan yang terjadi. Seperti di sini kita lihat los atau los gudang ya, atau gudang ya. Jualan mudo juga habis ya. Dan terlihat banyak pedagang yang masih melihat kondisi lapak mereka yang telah dilapisi jago merah ya. Di bangunan pasar di masa Belanda, konstruksinya telah dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda dengan menggunakan besi ya. Sementara bangunan-bangunan yang baru itu relatif dibuat dari kayu dan jauh berbeda dengan kekuatan bangunan peninggalan kolonial Belanda. Dan ini diantara puing-puing pasar bawah Bukit Tinggi yang masih kita dapat lihat sekarang, dan kita tidak tahu apakah ini akan dipertahankan atau nanti juga akan mengalami proses renovasi atau pembongkaran.
besi baja padu ya, yang seperti besi rel kereta api ini begitu kokoh menyangga los-los di pasar bawah Bukit Tinggi. Ditambah lagi dengan atap seng lamanya yang begitu tebal dan kuat, namun ternyata kalah juga melawan si jago merah. Semoga pasar ini tetap terjaga dan bisa kita jadikan sebagai tempat wisata sejarah juga, sebagai pasar peninggalan kolonial Belanda. Sama halnya dengan los-los lain di pasar bawah ini, termasuk los daging. Di sini terdapat penjual daging ya di pasar bawah Bukit Tinggi. Kondisi losnya juga dengan bangunan dan rangka besinya ya, yang begitu kokoh sebagai penyangga, dan ini telah didirikan sejak zaman kolonial Belanda. Dari pasar bawah Bukit Tinggi, kami Minang Kabar, berbagi kabar ranah Minang. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.